Kemarin udah konfirmasi juga ya. Iya, iya. Oh iya, Neng ya. Neng siapa? Ini saya Sri dari Tim Siliwangi. Ya, Tim Cimahi ya. Iya. Oh, iya, iya. Jadi ada ini ada kakak juga kan udah bilang ke ibu. Iya. Ada sedikit lah mau mengganggu waktunya. Oh, nggak apa-apa, sampai rumah ada Lagi santai. santai ya. Iya, lagi santai ya. Saya lagi apa? Sambil munten biasa. Ya. Gimana mengenai apa Neng? Iya ibu, jadi gini kan sekarang kondisinya lagi pandemi kayak gini ya Bu ya. Ya. Terus pembelajaran juga dilakukan secara daring. Jadi adalah sedikit berbincang sama ibu masalah pembelajaran daring yang sekarang sedang dilakukan. Oh, iya boleh. Daringnya memang. Iya. Hmm, Jadi langsung aja Bu ya. boleh. Bu, ibu sendiri di sini kelas apa? Oh, saya di sini kelas 2 SD. Dia kan kalau kelas 2 masih pada kecil. Iya. Oh, terus kalau buat proses pembelajarannya dilakukan seperti apa? Kalau proses pembelajarannya kan daring lumayan ya. Anak-anak SD apalagi kelas 2 itu ya saya paling konfirmasi ke orang tuanya lewat WA. Soalnya kan kalau ke pertemuan juga tidak boleh ya, Neng. Jadi ibu mah sebisa mungkin daring lah. Atau kalau anaknya yang susah mah ya ibu harus mengunjungi wilayahnya karena kan belum bisa baca. Apalagi kan kelas 2 mah ditekan banget salistung ya, baca nulis gitu. Iya. Kalau anaknya itu aja nggak bisa nanti kan kedepannya susah gitu. Makanya kalau yang orang tuanya misalnya HP-nya susah ya ibu datang ke rumahnya gitu, minta ke orang tuanya nih harus ditulis atau kalau udah yang dari WA udah ngerjain mah ini dikumpulin ke sekolah sama orang tuanya gitu teh. Tapi orang tuanya juga di satu daerah misalnya di satu orangin. Jadi 10 orang, satu orang tua yang kesininya mah gitu, Neng ya. Kan karena nggak boleh teh ya. Iya juga. Dia takut juga gitu. Terus ada nggak Bu media yang ibu gunakan untuk pembelajaran daring? Nah, paling media mah ya WhatsApp ya. Kalau untuk lewat ponselnya mah ya kalau kelas 2 mah sama alat peraga itu mah misalnya peraga huruf kayak gitu. Kalau buat yang kunjungan yang belum bisa baca ya wayahnya harus pakai alat peraga itu gitu. Paling ke rumah, satu rumah itu kasih alat peraga seperti itu. Kalau ibu ya Jadi ibu pakai medianya WhatsApp ya. olahraga ya Bu. Iya. Kalau misalnya ibunya lagi kunjungan ke rumah-rumah. Ya itu. Bu, terus ibu kan pakai dua media itu. Jadi respon anak-anaknya gimana Bu? Nah, alhamdulillah kalau sayanya misalnya ya anaknya, wah ayahnya harus bisa baca gitu. Anaknya juga ditekan, nggak terlalu ditekan, biar anaknya juga senang gitu membaca, menulis, biar senang. Ya dari media itu alat peraga kan kayak beda-beda warna, jadi mereka merespon baik, alhamdulillah gitu. Yang dari orang tuanya mungkin orang tuanya yang lebih nekanin, alhamdulillah juga baiklah, bagus gitu. Nilai sama membacanya udah mulai pada bisa gitu ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Tapi apakah ada mungkin yang anaknya kurang gitu Bu yang respon? Untuk solusinya ibu gimana? Untuk anak yang kurang respon, apa semuanya merespon juga? Iya, pasti ada ya. Dari kan ibu itu ngajar tuh 47 orang ya. Dari 47 pasti kan nggak semuanya 100 gitu. Jadi pasti ada yang nolnya gitu. Paling ya ibu berusaha lagi, kunjungan lagi, atau tidak kalau anaknya agak dekat misalnya ke rumah ibu, wayahna sama mamana diantarin dulu ke rumah ibu gitulah 15 menit gitu, baca lagi. Soalnya sayang kalau belum bisa baca kan susah ke depannya gitu sih. Kalau buat ibu solusinya ya wayahnya ibu sama anaknya juga kerja keras lagi buat bisa ya baca, tulis, menghitung ya. Tapi dengan tanda kutip anaknya juga harus senang, tidak boleh tertekan seperti itu. Jadi sekarang mungkin ibu memakai media WhatsApp Ya. masa pandemi ini. Terus kunjungan juga ke rumah ya Bu lumayan. Apalagi Ya. di sini jarak rumahnya pada jauh-jauh apa dekat juga? Di sini jauh sih Neng ya, soalnya kan ya jauh lah SD di sini mah agak jauh rumahnya. Paling pakai motor juga orang tuanya gitu. Ya Itu juga dilakukannya seminggu berapa kali kalau kunjungan? Oh, saya kalau kunjungan kan anaknya juga dibagi-bagi ya. Paling sehari ke 3 anak. Kalau saya kunjungan sekaligus itu ngasih tugas di WhatsApp. Jadi nanti kalau dari
melanjutkan yang dari pembelajaran dari WhatsApp mungkin ya Bu ya. Ya seperti itu ya, mungkin itulah daring mah dan semuanya juga pusing tuh ya. Lama juga sekarang daring. Ya dikasih kondisi seperti ini ya semuanya gitu, nggak satu sekolah aja ya, hampir semua sekolah, dan guru-gurunya juga dikasih juga tantangan gimana menghadapi anak, apalagi sekarang kan maju kurikulum Merdeka Belajar ya, apalagi anak-anak SD gitu baru pertama gitu ya, udah TK main langsung ke SD gitu. SD mah lebih harus ekstra sabar mungkin ya Bu ya. Ya seperti itu. Ya mungkin itulah kalau mengenai daring yang ibu rasakan selama setahun lebih lah, mau mencapai 2 tahun berarti kita daring ya, pengennya segera ya beres juga, tapi kan kita melihat kondisi pemerintahan juga seperti itu sih Neng. Ya. Ya udah Bu, makasih ya Bu ya. Oh. Tapi mungkin saya boleh ikut ngebantu gitu. Oh boleh nih, kalau saya mah pasti Neng mah bisa lah, kalau ngunten mah ya, ada tambahan nulis mah Ya Bu ya. ya paling ini aja. Nah ini ada pulpennya, saya mau suka pakai pulpen merah. Oh ini nanti diambil ke rumah-rumah apa nanti siswanya ke sini Bu ngasihin tugas ini? Sama orang tua teh ya kan, satu orang ya, karena kan gak boleh ada anak kesini, jaba anak mah palaur nih sok main heula, sok jarajan heula, jadi sama orang tua kesini. iya, orang tuanya saya mah diketemkeun. Ya Bu, bagus sih Bu ya. Ya teh kalau begitu mah gimana nanti teh terlepas anak-anaknya. Ya Bu, jadi gini kan sekarang lagi pandemik juga ya Bu, udah 1 tahun lebih. Terus pembelajaran juga dilakukan secara daring. Nah kalau buat Ibu, pembelajaran yang Ibu lakukan selama daring seperti apa? Kalau di sekolah ini ya serempak semua guru-guru. Proses pembelajarannya itu menggunakan, ada yang luring, ada juga yang daring. Kalau yang luring itu untuk siswa-siswa yang tidak memiliki handphone, karena kan belajarnya lewat HP ya kalau sekarang ya Neng. Nah, kalau buat yang punya HP jadi belajarnya di rumah. Tapi seminggu sekali mereka itu menyetorkan tugas datang ke sekolah. Tapi itu juga dibatas sesuai absen karena biar tidak terlalu berkerumun di sekolah, karena pinggir jalan juga kan sekolahnya, takut ada apa-apa ya. Iya. Nah kalau buat yang luring mah kadang seminggu sekali juga minta tugasnya, kadang ada yang tiap hari bolak-balik ke sekolah, ada juga yang seperti itu Neng. Terus kalau misalnya media yang Ibu pakai untuk pembelajaran daringnya seperti apa Bu? Kalau di sekolah ini waktu awal rapat pertama banget itu pinginnya semua guru menggunakan aplikasi Classroom biar gak terlalu ribet ya. Iya. Nah setelah jalan seminggu kita evaluasi lagi, ternyata tidak efektif untuk siswa-siswa SMP di sini, karena siswa yang sekolah di sini itu siswa menengah ke bawah ya Neng ya, mohon maaf. Jadi siswanya itu ada kendala dari handphone mungkin ya, ada yang jaringannya tidak memadai, ada juga yang handphonenya tidak bisa mendukung mengakses Classroom kayak gitu. Nah maka dari itu kita semua berunding kembali solusinya ini pakai gimana. Nah ternyata kita itu sepakat untuk menggunakan WhatsApp group. Nah semua materi semua pembelajaran guru-guru menggunakan WhatsApp group gitu. Gitu ya Bu ya. Terus kan tadi menggunakan WhatsApp, apakah anak-anak bisa menerima pembelajaran dengan baik kalau menurut Ibu apa gimana? Ya kadang kondisi kayak gini ya Neng ya, ada siswa yang aktif, ada siswa juga yang diem gitu ya, yang pasif. Nah pada kondisi pandemi saat ini hampir setahun ini kebanyakannya yang pasif Neng. Jadi siswanya itu harus terus sama guru-gurunya ditagih lah, ditagih tugasnya. Harusnya kan sekarang mah siswa ya yang nyamperin guru, bukan guru yang terus-terusan nagih ke siswa. Nah kalau di sekolah ini kayak gitu Neng, jadi kitanya yang harus lebih aktif gitu. Jadi kebanyakan juga di sini orang tuanya gitu Neng, cuek terhadap pembelajaran sekarang gitu. Mungkin dia orang tua juga kan pusing gitu ya, harus ngajarin anaknya, apalagi yang punya adik pasti sekolah gitu. Gitu ya Bu. Terus buat Ibu sebagai guru BK Ya.
ada nggak sih Bu solusinya buat anak-anak yang mungkin kurang dalam respon pembelajaran secara daring ini? Kalau ibu ya guru BK-nya di sini tiap minggu atau tiap bulan itu nanya ke guru pelajaran ataupun ke wali kelasnya, lebih seringnya sih ke wali kelas ya. Siapa aja siswa yang tidak mengerjakan tugas dalam 1 bulan ke belakang atau misalkan 2 bulan ke belakang. Nah, ibu suka mengevaluasi kalau misalkan gimana nih caranya kalau misalkan anaknya dipanggil dulu aja ke sekolah. Nah, kalau misalkan 3 kali panggilan tidak datang, baru ibu dan wali kelasnya itu home visit, Neng. Home visit, lihat situasi dan kondisi anaknya seperti apa. Mungkin setelah ngobrol ya ada solusi yang bisa dipecahkan gitu. Gitu ya Bu. Jadi mungkin untuk pembelajaran yang dilakukan di sekolah ibu kadang menggunakan WhatsApp Ya. atau kadang juga home visit ke rumah gitu ya. Ya, untuk anak yang bermasalah mungkin ya. Itu kira-kira seminggu berapa kali Bu kalau misalnya ada? Berapa kali home visitnya? Ya. Kalau misalkan terlalu banyak nih ya, kayak yang kemarin-kemarin, 1 minggu bisa 3 rumah yang ibu kunjungi. Kadang kalau misalkan ada perubahan-perubahan, ya alhamdulillah lah. Kalau misalkan udah di home visit ada perubahan ya dari anaknya gitu, tidak terlalu kosong nilainya. Ibu ya. Ada lagi Neng yang bisa ibu bantu?